Budidaya daring, bab ke-13. Kini, Mo Zhou tergagap seperti bayi yang baru saja mulai berbicara. Dia belum pernah melihat siapapun menembus skala kadal api yang dikenal karena pertahanannya yang hampir tak tertembus dengan satu serangan pedang, apalagi dengan begitu mudah. Yuan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk Mo Zhou, yang jatuh ke tanah karena shock. Jadi, mengapa Anda terus melawan hal itu meskipun ada kesimpulan yang jelas? Dia bertanya sambil menarik Mo Zhou dari tanah. Ekspresi Mo Zhou menegang setelah mendengar pertanyaannya. Aku akan mati jika gagal mendapatkan inti monster kadal api. Jadi sebaiknya aku mati mencoba. Dia menghela nafas dengan nada sedih. Mengapa kamu mati jika kamu tidak bisa mendapatkannya? Yuan menjadi tertarik dengan situasinya. Mengambil napas dalam-dalam lagi, Mo Zhou berkata, karena saya telah menyinggung terpilih dari sekte saya. Terpilih? Apa itu? Mo Zhou menatapnya dengan ekspresi aneh. Bagaimana bisa ada yang tidak tahu apa artinya terpilih? Seorang terpilih adalah seseorang yang disukai oleh surga yang perkasa. Mereka semua terlahir dengan talenta hebat dan dihormati oleh semua orang. Disukai oleh surga? Ya, Yuan mengangguk. Jadi maksudmu memberitahuku bahwa kamu akan mati karena kamu telah menyinggung orang ini. Apa yang kamu lakukan? Membunuh orang tuanya di depannya. Petik 2. Mo Zhou menggelengkan kepalanya dengan keras pada kata-katanya. Mustahil. Yang saya lakukan hanyalah saudara magang senior pengadilan Xing. Tetapi karena saudara magang senior Ren juga menyukainya, tindakan saya membuatnya marah. Apakah mereka berkencan? Tidak. Ayah, wajah Yuan ditekuk, membuat suara tamparan keras. Dia ingin membunuhmu karena kamu pergi ke depan dan mengakui cintamu pada gadis Xing ini. Pria tidak masuk akal macam apa yang magang kakak senior Ren ini. Mo Zhou menjadi tercengang oleh kata-katanya. Tapi situasi seperti ini selalu terjadi. Pikirnya pada dirinya sendiri. Yuan melirik mayat Virilizat. Kau membutuhkan itu, kan? Tanyanya sambil menunjuk. Ya, ambil. Mo Zhou menatapnya dengan wajah penuh kejutan. Inti monster kadal api ini tidak diragukan lagi adalah harta berharga yang bahkan para tetua sekte akan didambakan. Namun pemuda ini bersedia memberikannya kepadanya, yang baru saja dia temui. Begitu saja. Betulkah? Mo Zhou bergumam dengan nada ragu. Tapi kaulah yang membunuhnya. Kalau begitu aku akan mengambilnya sendiri. Yuan berbalik untuk berjalan menuju mayat itu. Melihat tindakannya, Mo Zhou dengan cepat panik. Tunggu. Saya ingin, tidak. Tolong biarkan saya memilikinya. Aku, Mo Zhou dari Sekte Pedang Terbang, akan selamanya berhutang padamu. Saudara Yuan benar-benar baik. Jika itu orang lain, mereka pasti akan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Xiao Hua berpikir dalam hati saat dia melihat Mo Zhou berlutut untuk bersujud pada Yuan sebagai cara untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Jika ada sesuatu yang dibutuhkan penyelamat ini dari Mo Zhou ini, dia akan melakukannya tanpa gagal. Mo Zhou berkata keras dengan air mata jatuh dari sudut matanya. Karena belum pernah berada dalam situasi seperti itu, Yuan tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap tindakan Mo Zhou. Tidak perlu terlalu rendah hati. Jika saya dapat menukar inti monster belaka dengan kehidupan seseorang, tentu saja, saya akan melakukannya tanpa ragu-ragu, katanya. Terima kasih banyak. Mo Zhou tetap bersujud. Bukan hanya kamu sudah menyelamatkanku sekali dari Virilizat, kamu juga memberiku inti monster Virilizat ini dalam waktu sesingkat itu. Kamu telah menyelamatkan hidupku 2 kali. Tolong, terima ini sebagai rasa terima kasihku. Sungguh canggung melihat pria dewasa sepertimu dalam posisi ini sambil menangis. Cepatlah berdiri. Tanda hubung. Butuh beberapa saat. Tapi Mo Zhou akhirnya tenang. Aku belum mendapatkan namamu. Kamu bisa memanggilku Yuan. Lalu, rekan Taois Yuan. Sekali lagi, saya Mo Zhou, murid luar dari Sekte Pedang Terbang. Mo Zhou mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Sekte Pedang Terbang. Apa itu sekte? Lagi. Yuan bertanya. Lupa bahwa dia sudah mendengar kata seperti itu ketika dia pertama kali tiba di dunia ini. Mo Zhou langsung menjadi bingung dengan pertanyaannya. Saudara Yuan, sekte adalah organisasi yang didedikasikan untuk praktik kultivasi, di mana orang-orang pergi untuk belajar kultivasi.
Xiao Hua menjelaskan padanya. Jadi dengan kata lain, sekolah untuk kultivator. Yuan memandang Mo Zhou, dan cahaya yang dalam melintas di matanya. Hei, Mo Zhou, bisakah kamu memberiku tur keliling sekte pedang terbangmu? Saya belum pernah ke sekte sebelumnya. Anda tahu. Mo Zhou gemetar, bangun dari linglung. Jadi kamu benar-benar seorang kultivator nakal. Dia bergumam dengan suara tidak percaya. Kultivator nakal. Yuan menatap Xiao Hua dengan tanda tanya mengambang di atas kepalanya. Mereka adalah pembudidaya independen yang bukan milik sekte manapun. Oh, saya mengerti. Tapi kenapa kau terlihat sangat terkejut? Dia berbalik untuk melihat Mo Zhou. Saya dapat mengatakan bahwa Taois Yuan adalah magang roh tingkat ke-9. Tetapi dia mampu membunuh kadal api itu sehingga bahkan prajurit roh tingkat ketiga akan mengalami kesulitan. Dan Anda bahkan membunuhnya dengan begitu mudah. Apa yang dia coba katakan adalah saudara Yuan, yang tidak mendapat dukungan dari sekte, seharusnya tidak sekuat ini. Campur tangan Xiao Hua. Dia menatap Mo Zhou yang tercengang dan berkata, saudara Yuan itu spesial. Jangan bandingkan dia dengan para jenius ini. Bahkan yang disebut terpilih ini tidak ada apa-apanya di depan saudara Yuan. Petik 2. Ah, kau membuatku tersipu malu dengan pernyataan seperti itu. Yuan menghela nafas dengan suara rendah. Wajahnya sedikit merah. Tidak kedengarannya arogan. Saya percaya bahwa Taois Yuan tidak diragukan lagi adalah seorang jenius. Mo Zhou berkata dengan ekspresi serius. Adapun untuk mengunjungi sekte pedang terbang saya harus mendapatkan izin dari tetua sekte saya sebelum saya dapat mengatakan dengan pasti. Betulkah? Lalu apa yang kita tunggu? Kata Yuan riang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk pergi ke sekolah dalam video game. Sesuatu yang dia tidak memiliki kemewahan untuk melakukannya di dunia nyata karena keterbatasan pada tubuhnya. Ah, beri aku waktu sebentar untuk mengambil inti monster. Kata Mo Zhou buru-buru, hampir melupakannya. Bersambung.